Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Amelia dengan NIM 0701111429025. Saya dari kelas A Indralaya atau L1 Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video mengenai ringkasan atau rangkuman dari buku ajaran yang telah saya baca mengenai hukum pajak. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Pak Arahman Syafebri, SIP, MSI. Nah, teman-teman, mari langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 11 bab. Nah, pada bab pertama itu terdapat definisi dan karakteristik pajak. Apa sih pajak itu? Yang kita ketahui itu, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa, dikenakan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Pajak ini memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Lalu pada bab 2 ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan penghapusan NPWP. NPWP adalah identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Penghapusan NPWP terjadi jika wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif seperti perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi. Lalu pada bab ketiga ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah laporan pajak yang harus disampaikan oleh wajib pajak. Ada dua jenis SPT nih, yaitu SPT massa dilaporkan setiap bulan dan SPT tahunan yang dilaporkan pada setiap tahun. SPT yang terlambat atau tidak dilaporkan dapat dikenakan denda. Lalu pada bab 4 ada surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. SKP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak, sedangkan STP digunakan untuk menagih pajak yang kurang bayar, beserta sanksi administrasi jika ada keterlambatan. Pada bab 5 itu membahas mengenai penagihan pajak, keberatan, dan banding. Jika wajib pajak merasa tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan, mereka dapat mengajukan keberatan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan setelah penerimaan ketetapan pajak, lalu mengajukan banding ke pengadilan pajak jika keberatan ditolak. Jika dibanding ditolak, wajib pajak dikenakan denda sebesar 60% dari pajak yang ditetapkan. Lalu pada bab 6 ada pembukuan dan pencatatan. Nah, wajib pajak harus melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi serta regulasi perpajakan. Pembukuan ini menjadi dasar dalam perhitungan pajak yang harus dibayar. Lalu bab 7 pemeriksaan dan penyidikan pajak. Nah, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penggelapan pajak. Prosesnya itu bisa berlanjut ke penyidikan pidana kalau ditemukan pelanggaran. Lalu pada bab 8 ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak itu meliputi individu, badan usaha, dan entitas lain yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak itu adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak seperti gaji, laba usaha, dividen, bunga, royalti, serta sewa. Pada bab 9 pengurangan pajak dan penghasilan tidak kena pajak atau bisa kita singkat PTKP. Wajib pajak dapat memperoleh pengurangan pajak melalui kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya. PTKP yaitu jumlah penghasilan minimumnya yang tidak dikenakan pajak. Lalu pada bab 10 itu terdapat norma perhitungan dan penghasilan neto. Untuk menghitung pajak yang harus dibayar digunakan metode perhitungan yang berdasarkan tarif pajak progresif. Bagi usaha kecil dan omset tertentu, terdapat norma khusus untuk menghitung penghasilan kena pajak. Lalu pada bab terakhir, pada bab 11 itu program pengungkapan sukarela atau PPS. PPS adalah program yang memungkinkan wajib pajak melaporkan aset atau penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan tarif pajak khusus. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materi yang dapat saya ringkas dan saya rangkum. Dari materi-materi yang telah saya baca mungkin dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.